Perkenalkan, nama saya Yuditin Sustikawati Ina, NIM 130141989. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kompetensi pribadi konselor. Kompetensi pribadi konselor yang pertama ada pribadi sabar. Pribadi sabar, konsep ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pengendalian diri. Pengendalian diri merupakan salah satu konsep sabar dalam perspektif psikologi, di mana seorang akan berusaha mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk tetap menjaga kebaikan. Yang kedua, sikap bertahan dalam situasi sulit. Sabar juga memiliki pengertian sebagai sikap bertahan dalam situasi yang sulit. Ketika seorang berada di titik terendah dalam hidupnya, mungkin ia akan kesulitan untuk menerima hal tersebut. Namun, dengan adanya sikap sabar, ia akan berusaha untuk bertahan dari segala macam kesulitan yang ada. Yang ketiga, ada perilaku untuk menerima kenyataan. Dengan adanya sikap sabar tersebut, maka munculnya pula perilaku untuk menerima kenyataan. Ulbert Ross yang juga terkenal dengan teori berdukanya menyebutkan bahwa ketika menyatakan berbanding terbalik dengan harapan, seorang bisa saja mengalami respon duka. Yang keempat, ada sikap untuk berpikir panjang. Sabar juga mampu membuat seseorang untuk berpikir lebih panjang. Apa yang sedang dihadapi, ia renungkan terlebih dahulu dan memikirkannya dengan pikiran logis. Seseorang bisa membangun coping positif dengan adanya sikap semacam ini. Ia tidak mudah untuk cepat menarik kesimpulan dan berusaha mengambil penilaian netral terlebih dahulu. Kadang-kadang kesimpulan yang diambil dari penilaian subjektif yang dipengaruhi oleh emosi sehingga menjadi kesimpulan atau keputusan yang kurang bijak. Yang kelima, sikap gigih atau tidak putus asa. Kesabaran juga akan membuat sikap gigih. Sikap gigih di sini tentu saja memiliki arti sebagai perilaku yang putus asa. Seseorang akan menjadi lebih cepat untuk bangkit dan mengupayakan segala hal untuk bisa memperbaiki keadaan sulit yang tengah dihadapi. Sikap semacam ini biasanya akan menjadi seorang dengan pribadi yang lebih teguh. Selanjutnya, kesabaran konselor membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Sebagai konselor, harusnya lebih memperhatikan diri klien daripada hasilnya. Sebab, tidak tergesa-gesa adalah salah satu kualitas sikap dan perilaku konselor yang sabar. Kesabaran konselor mampu membuat klien untuk mengembangkan dirinya secara alami. Berikutnya ada pribadi yang percaya diri. Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan yang penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termaksud kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin matang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Ciri-ciri atau karakteristik individu yang memiliki rasa percaya diri yang profesional artinya yang pertama, selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, mampu menetralisir ketenangan yang muncul di dalam berbagai situasi, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penilaiannya, memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup, memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, misalnya keterampilan berbahasa asing dan lain-lain. Selanjutnya, memiliki kemampuan bersosialisasi, memiliki latar belakang pendidikan dan keluarga yang baik. Selanjutnya ada pribadi optimis. Pribadi optimis merupakan sifat yang memiliki banyak dampak positif, dan kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis tentunya memiliki banyak pandangan negatif pada saat menghadapi persoalan atau bisa juga dikatakan kalah sebelum perang. Setelah kita mengetahui sedikit gambaran mengenai sifat optimis, maka kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan optimis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Sifat optimis merupakan suatu sifat seseorang yang selalu berpandangan positif atau baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Cara menjadi pribadi yang optimis, tentunya sifat optimis tidak timbul dengan dirinya. Banyak orang yang ingin menjadi optimis tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya. Berikut ini adalah cara menjadi pribadi yang optimis. Yang pertama, ubahlah sudut pandang. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah merubah sudut pandang. Secara tidak sadar, sudut pandang kita akan sangat mempengaruhi tingkah laku sehari-hari. Cara untuk mengubah sudut pandang bisa dengan cara yang sederhana terlebih dahulu, seperti tidak mengeluh dengan berbagai pekerjaan yang ada, karena seharusnya Anda merasa bersyukur karena masih memiliki pekerjaan. Yang kedua, selalu merasa bersyukur. Cara yang kedua ini memang sangat penting untuk dilakukan. Kita harus senantiasa bersyukur dengan menikmati yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang ketiga, jangan takut bermimpi. Orang yang sukses adalah orang yang optimis. Dengan impian-impian di dalam hidupnya, maka akan berfokus untuk mendapatkan impian tersebut tanpa takut gagal. Yang keempat, lakukanlah aktivitas yang menyenangkan dan sehat untuk mental dan juga tubuhmu. Ini dilakukan agar pikiran bisa berpikir dengan jernih dan fisik dapat melakukan berbagai kegiatan yang positif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.